Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, anak-anak Bunda? Baik, Bun. Baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Junia, dibantu pimpin doa dulu, Jun. Oke, terima kasih, Jun. Berikutnya, Bunda mau presensi dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tadi ya, Agus sakit? Agus sakit. Terus siapa lagi? Sudah ya? Ya Bu, Nanda keluar Bu. Nanda keluar kah ini? Nggak masuk? Izin atau tidak tadi? Izin Bu, izin. Oh, siap. Oke. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, Bunda akan share screen terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Sebentar ya, saya buka dulu share screen-nya. Nah, ini dia. Sudah terlihatkah teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Baik, oke, siap. Jadi, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ya, materi yang kemarin terkait dengan pewarisan sifat. Ya, terkait dengan pewarisan sifat. Di sini untuk hari ini, tujuannya adalah kalian, Bunda, berharap kalian dapat menentukan dasar-dasar pada hukum Mendel. Kemudian yang saya harapkan berikutnya adalah kalian bisa menerapkan hukum Mendel 1 dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Oke, bentar. Saya coba ini. Bentar. Bentar saya ulang lagi untuk personnya. Oke. Coba perhatikan teman-teman semuanya. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video ini. Mohon maaf, videonya sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Oke, baik. Coba perhatikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya, ya, dari gambar tadi, dari video tadi, dari pembelajaran yang kemarin, kira-kira apa yang membuat mereka itu beraneka ragam? Kemarin sudah kita pelajari. Apa aja kemarin? Yuk. Gennya, Bu. Oke, gen. Kemudian ada lagi? Induknya Bu beda. Induknya beda. Ada lagi? Berdasarkan materi yang kemarin? Lingkungannya, Bu. Lingkungannya, boleh. Ada lagi? Sudah? Oke. Berkaitan dengan materi yang kemarin, bahwa keanekaragaman atau kalau kalian tadi lihat di video, itu tuh sebenarnya tanaman anggrek saja, ya. Tapi kalau diperhatikan, banyak banget, ya. Banyak banget jenis-jenisnya, ya. Apa saja sih yang mempengaruhi seperti itu? Kenapa dia bisa jenisnya berbeda-beda dan sebagainya. Nah, itu kemarin kita sudah membahas tentang ada gen, ada kromosom, ya kan, ada DNA, ya kan. Mereka saling berkaitan, ya kan. Sekarang pertanyaan berikutnya, di mana itu kromosom? Kromosom ditemukan di mana, Rufina? Rufina? Ya, Bu. Ya, kromosom kemarin ditemukan di mana, Rufina? Kromosom di dalam gen, Bu. Hah? Gimana? Bisa dibantu, Rahmi? Kromosom itu ada di mana? Dalam inti sel, Bu. Oke, di dalam inti sel. Berikutnya, di dalam kromosom itu ada apa, Siti? Gen, ada gen, Bu. Sebelum ada gen, bisa dibantu, Hendrina? Ada DNA. Kenapa? Ada DNA. Oke, ada DNA. Jadi urutannya kemarin gimana? Ada sel, kemudian di dalam sel ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA, kemudian di dalam DNA ada gen. Mereka saling berkaitan, ya. Mereka saling berkaitan. Kemarin gen atau DNA kromosom itu adalah membawa sifat, ya kan? Mereka membawa ekspresi kita. Oh, ternyata warnanya jadi merah. Oh, ternyata ini warnanya jadi pink, seperti itu, ya. Dia membawa sifat seperti itu.
Sama halnya kalau dibayangin kayak gini nih, kita sebagai organisme itu kan terdiri dari sel, ya kan? Nah, coba deh kita lihat diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Mungkin yang punya rambut keriting, yang punya rambut bergelombang dan sebagainya. Itu semua ekspresi dari gen, DNA, dan kromosom yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Seperti itu. Nah, pada hari ini kita fokus pada bagaimana bisa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita dapatkan dari persilangan-persilangan. Nah, sebelum kita masuk, saya bagi kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok pertama ada Puput, Lisma, Hendrina. Kelompok 2 ada Rahmi sama Junia. Kelompok 4 ada Mertin, Agus karena nggak hadir, jadi saya tambahin Siti ya. Mertin sama Siti aja nggak apa-apa. Untuk kelompok 4 ada Eka, Rufina, Ramandanya nggak masuk. Oke, silahkan berkelompok menuju kelompoknya masing-masing. Oke, saya sambil bagi LKPD-nya ya teman-teman semuanya. Saya bagi LKPD-nya. Oke, silakan diperhatikan dulu LKPD-nya ya, yang sudah ada di tangan kalian masing-masing. Kemudian diskusikan dulu ke teman-temannya. Ini LKPD yang kedua, karena LKPD yang pertama sudah kita kerjakan kemarin, jadi berkaitan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kromosom, gen, DNA yang saling berkesinambungan sehingga menjadikan mereka sebagai molekul-molekul pembawa sifat. Nah, kali ini kita membahas tentang dasar-dasar hukum Mendel, bagaimana pewarisan sifat atau bagaimana persilangan itu terjadi, seperti itu ya. Di sini nanti silakan kalian menuliskan rumusan masalah, kemudian hipotesis, kemudian ada pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini kalian nanti menuliskan dalam persilangan ini banyak banget, nanti ada beberapa istilah yang akan kalian dapatkan ya. Nanti kan kalian tulis, kemudian apa peristiwa apa saja yang terjadi. Kemudian pengolahan datanya silahkan nanti didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nah, untuk hari ini nilai yang akan saya ambil itu adalah nilai kolaborasi. Jadi silahkan semuanya, tidak ada yang namanya bekerja mandiri sendiri. Silahkan saling berkolaborasi, saling bertanya satu sama lain dalam satu kelompok. Tuh. Oke. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ini ada satu video yang mungkin bisa membantu kalian ya. Sebelumnya, apa sih hukum Mendel itu ya? Sebenarnya hukum Mendel itu diambil dari nama seorang ilmuwan yang menemukan tata cara perkawinan secara matematis ya. Jadi di sekitar abad ke-19 Mendel melakukan percobaan dengan melakukan hibridasi atau persilangan menggunakan kacang polong. Ya, kenapa? Kacang polong itu kalau kalian tahu namanya atau ercis atau kacang apa ya? Kalau di sini kacang polong ya. Semoga kalian pernah melihat apa itu kacang polong. Mendel sengaja memilih beberapa kacang ercis dengan karakteristik yang berbeda. Kenapa Mendel itu milih kacang ercis? Pasti ada ada sebabnya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme dari persilangan Mendel. Coba diperhatikan baik-baik. Gambaran dari persilangan. Teman-teman, selamat datang kembali di Fisik dan Sifat dengan Induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, wah kamu mirip dengan ibumu. Gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Simak terus videonya ya. Adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna.
Nah, ini dia alasan kenapa Mendel terkenal dengan kacang ercisnya. Kenapa sih nggak pakai buah apel kayak gitu? Nah, ini adalah alasan kenapa dia terkenal menggunakan kacang ercis. Karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua galur murni yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental, dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1, dan filialnya disebut F1. Persilangan sesama F1 disebut P2, dan filialnya disebut F2, dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya U besar untuk sifat dominan atau U kecil untuk sifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel. Genotip biasanya disimbolkan dengan huruf seperti U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U besar untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat diamati disebut dengan fenotip, misalnya bunga berwarna ungu dan putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga terdapat istilah lain dalam pewarisan sifat seperti alel merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog, parental, filial, homozigot, gen dengan pasangan alel yang sama, heterozigot, gen dengan pasangan alel yang berbeda, dominan, sifat yang muncul atau menutupi sifat lain, resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat lain, dan intermediate merupakan sifat baru yang muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum satu Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum pemisahan gen sealel atau hukum segregasi. Hukum satu Mendel ini terbagi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Pertama, monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya, kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar kacang ercis berbiji bulat, B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Jadi, jika kita menyilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 3 kacang ercis berbiji bulat dan 1 kacang ercis biji keriput. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Hukum segregasi kedua adalah monohibrid intermediate. Dalam percobaan ini, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate, sehingga fenotip F1 adalah gabungan sifat kedua induknya. Contoh sifat intermediate terdapat pada bunga pukul 4. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 berwarna merah M besar dengan warna putih M kecil, yang persilangannya menghasilkan F1 bunga warna merah muda M besar M kecil. Oke, jadi itu tadi sebagai pengantar
kalian mengerjakan LKPD, silakan kalian kerjakan dengan berdiskusi, sekali lagi berdiskusi dalam kelompok ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok. Saya buka LKPD-nya lagi supaya lebih jelas. Oke. Silakan. Ada kendala untuk mengerjakan LKPD? Tidak, Bu. Aman ya? Aman. Kalau sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Belum. Oke, siap. Belum, Bu. Siap. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh loh ya. Tetap bertanya. Siapa tahu masih ada yang tadi kecepatan liatin videonya atau Bunda kecepatan, boleh ditanyakan lagi ya. Oke. Sudah ya, waktunya saya kasih 20 menit, ini sudah berjalan 15 menit. Setelah ini kalian nanti presentasi, silakan nanti presentasinya perwakilan dari masing-masing kelompok. Oke, sudah selesai. Baik, untuk kelompok 1 ada Puput, Lisma, sama Hendriana. Kira-kira untuk pertanyaan pertama ya, kira-kira sifat dominan itu seperti apa ya? Kelompok 1. Ya, Bu. Ada kelompok 1. Coba sifat-sifat dominan Dominan itu yang itu ya, Bu ya, yang sering muncul ya, Bu ya. Oke, sering muncul berarti Pemenangnya. Oke, siap, good job, congratulations for you. Oke, berikutnya coba kelompok 4. Bagaimana tadi rasio fenotip F2 pada persilangan dominan penuh? Kelompok 4 ada Eka, ada Rufina. Oke, Ramandanya nggak masuk. Bagaimana Eka, Rufina untuk rasio F2-nya? Eka, Rufina? Bisa dengar suara saya? Oke, baik. Eka dan Rufina tidak bisa mendengar saya. Saya pindah ke Rahmi, Junia untuk nomor 4, jawaban kelompok 2 Ya, Bu. bagaimana? 9331, Bu. 9331 sudah dihitung? Sudah, Bu. Oke. Pada monohibrid loh, ini masih pada monohibrid 9331. Iya, Bu, maaf. Maaf, Bu, 3:1, Bu. Iya, siap. Baik. Bagaimana kalau yang monohibrid intermediate, Rahmi dan kelompok 2 sama Junia? 121, Bu. Oke, berbeda ya berarti ya? Ya, Bu. Ada yang warna merah muda, Bu. Oke, siap. Bagus. Baik. Berikutnya, di sini kalau kalian sudah selesai, silahkan tulis kesimpulannya. Boleh dibacakan kelompok 3. Ada Mertin, Agus, sama Siti. Silahkan salah satu. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, bagaimana? Mertin, Agus, dan Siti, boleh salah satu? Saya, Bu. Boleh, Mertin. Gimana Mertin? Saya belum mendengar. Apakah terdengar sekarang? Saya aja ya, Bu. Boleh. Dibantu temannya. Boleh, silakan. Nah, jadi kesimpulannya berkaitan dengan hukum Mendel. Hukum Mendel 1. Bagaimana? Bisa dilanjutkan atau dibantu atau kelompok lain? Kelompok lain bisa membantu?
Di sini ada siapa saja? Oke, Bunda nggak bisa mendengar suara. Boleh Bu Junia, bisa dibantu Bu Junia? Ini kelompoknya kelompok 2. Bisa dibantu, dari tadi masih diem aja. Boleh dibacakan kesimpulan dari kelompok 2? Bu Junia, Junia suaranya nggak kedengaran ya. Oke, kita beralih ke siapa yang bisa membantu kelompok lain? Saya Bu. Oke, Rahmi lagi nih. Oh, enggak anu ya, satu kelompok ya, nggak masalah. Boleh. Ya, Saya silakan. Bu, kelompok sama Junia Bu. Oke, siap. Jadi hari ini kita belajar tentang persilangan, Bu, menurut hukum Mendel. Jadi gen-gen itu diwariskan dari induk ke anaknya. Hasil perbandingannya adalah 3:1, Bu. Ada lagi? Udah? Kemudian yang sifat yang itu intermediate-nya perbandingannya 1:1, Bu, untuk fenotipnya. Oke, baik. Udah. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita simpulkan bareng-bareng ya. Dari hasil kegiatan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa pada hukum Mendel itu ada dikatakan sebagai hukum segregasi atau hukum bebas ya. Di situ ada 2 macam, yaitu dominan penuh dan dominan tak penuh atau yang disebut dengan Diet. Oke. Mereka berbeda dalam hal hasilnya karena pada dominan penuh itu akan mendapatkan hasil rasio pada fenotip F2 sebesar 3:1. Sedangkan pada intermediate atau itu sifatnya sama-sama muncul. Jika merah, misal merah disilangkan dengan putih, mereka sama-sama kuat. Merahnya kuat, putihnya kuat, sehingga akan muncul sifat baru ya, sifat perpaduan. Oke, atau yang disebut dengan warna merah muda. Sehingga pada rasio F2 filial fenotipnya adalah 1:2. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Aman? Jelas, Ya, Bu. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian coba untuk kegiatan lanjutan di sini. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ini yang kegiatan lanjutan ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini saya mau lihat kemampuan kalian dalam memahami apakah sudah bisa atau belum. Oke, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ya, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan dikumpulkan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, oke. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya, anak-anak Bunda yang saya sayangi. Kalian hari ini luar biasa. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang hukum Mendel 1, ya, hukum Mendel 1. Untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yaitu hukum Mendel yang semu Mendel ya, nanti dikatakan semu Mendel akan kita bahas, yaitu materi dihibrid namanya ya. Nanti ada lagi akan Bunda bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Sudah, Bu, sudah jelas, jelas. Bu. Oke, baik. Kalau sudah jelas, apa sih yang bisa kita simpulkan? Ya, kita harus bersyukur ya. Bersyukur, kita harus bangga dengan berbagai macam keanekaragaman ya. Banyak sekali macam-macam spesies dan sebagainya, mereka diturunkan dari gen-gen yang sangat unik ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita pelajari, bisa kita lihat bagaimana cara pola-pola pewarisan sifatnya melalui percobaan Mendel, seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, boleh ditutup dengan doa terlebih dahulu. Minta tolong Eka bantu doa untuk penutupan, Eka. Ya, Ibu. Mari teman-teman, setelah kita mengikuti pembelajaran biologi hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini boleh bermanfaat
untuk masa depan kita. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Tetap semangat. Sebentar lagi kita PAS ya. Sebentar lagi kita PAS. Tetap semangat belajar dimanapun Anda berada. Belajar bukan hanya di kelas saja. Lihatlah lingkungan sekitar ya. Kalian melihat misal dari pelajaran ini. Misal, lihat bunga beraneka ragam aja sudah dijadikan pelajaran. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam sehat semuanya. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.